Randy, seorang suami yang tak bisa menghubungi istrinya, akhirnya meminta bantuan kepada sang adik untuk datang ke rumahnya. Namun ternyata saat di rumah, sang adik dari Randy menemukan istrinya sudah tak bernyawa di rumah sendiri. Kejadian ini terjadi di tanggal 27 Oktober 2019. Randy Setiawan saat dirinya ke apotek untuk sang istri, dirinya menelpon sang istri namun tak diangkat. Hingga akhirnya Randy yang kebingungan menelpon sang adik Renda dan sang tante Sri untuk datang ke rumahnya melihat kondisi dari sang istri yang tak mengangkat teleponnya. Mereka akhirnya datang ke rumah karena posisi rumah dekat. Saat mereka ke rumah, istri Randy dipanggil tak keluar. Namun setelah penasaran, akhirnya adik dari Randy, Renda pun akhirnya masuk ke rumah. Meski diketuk, nampaknya tak ada tanda-tanda istri dari Randy di rumah. Hingga akhirnya Renda, adik Randy pun meminta warga untuk membantunya. Randy yang memberitahu kalau kunci rumah ada di dekat motornya, hingga akhirnya mereka membuka rumah Randy. Saat mereka masuk, ternyata melihat Fanny, istri dari Randy, ditemukan sudah tak bernyawa dengan sajamnya masih berada di perutnya. Hingga akhirnya Randy pun pulang dengan kesedihannya. Melihat kondisi yang seperti ini, para warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian dengan Inapis datang ke TKP. Di sana juga polisi langsung olah TKP, membawa jasad dari Fanny, istri dari Randy, ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian menanyai beberapa saksi yang ada di sana, termasuk Randy sang suami dan juga adik dari Randy, Renda, yang membuka pintu serta para tetangga yang menjadi saksi di sana. Para tetangga tak menyangka ada kejadian ini karena sebelumnya para tetangga masih bertemu dengan Fanny. Fanny sendiri baru menikah dengan Randy 9 bulan dan tak ada masalah menurut tetangga. Fanny sendiri bekerja di tempat laundry dan juga dirinya sering bekerja menjadi online shop. Dirinya berjualan barang-barang dan dijual di online. Sementara Randy, suami dari Fanny sendiri, adalah seorang security komplek. Dirinya pun kerap mengambil kerjaan lain saat dirinya tak menjadi security. Randy mengaku dirinya sedih, bahkan terlihat Randy pun menangis tak bisa meninggalkan jasad dari Fanny saat itu. Randy dengan Fanny sendiri baru menikah 9 bulan. Setelah keduanya menikah, akhirnya mereka tinggal di rumah yang baru mereka bangun untuk masa depannya. Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian pun masih bertanya-tanya ini kasus bondir atau pembunuhan. Setelah pihak kepolisian menanyai para saksi termasuk sang suami Randy, akhirnya pihak kepolisian merasakan ada titik temu. Pihak kepolisian mendesak kebenaran dari Randy, yang akhirnya Randy pun mengakui kalau dirinya adalah pelaku penghabisan atas sang istri. Mengakhiri sandiwaranya, si Randy ini akhirnya mengakui kalau dirinya lah yang menghabisi sang istri Vina. Motifnya karena Randy kesal sang istri berubah dingin, bahkan permasalahannya kini hanya uang melulu yang selalu kurang di mata Vina. Baru 9 bulan menikahi Vina, perempuan yang selalu terlihat ceria namun kini setelah menikah berubah menjadi pendiam dan juga kerap dingin kepada Randy. Hingga akhirnya Randy pun bertanya baik-baik kepada Vina dan mencoba sabar. Saat itu, Vina mengungkapkan dirinya kesal kepada Renda, adik dari Randy. Tak hanya itu, Vina pun setiap diajak melakukan selalu membantah dan tak ingin. Vina bahkan meminta uang lebih di luar uang bulanan setiap Randy ingin melakukannya. Perdebatan dan cekcok ini sering terjadi di rumah tangga Randy dengan Vina. Masalah rumah tangga, masalah tak ingin disentuh, bahkan masalah keuangan yang selalu kurang di mata Vina. Padahal Randy sendiri selalu berusaha. Bahkan dirinya kerap mengambil kerjaan tambahan, namun tetap selalu kurang di mata Vina yang kini sudah berubah dingin kepada dirinya. Rumah tangga itu pun akhirnya dicoba selesaikan oleh Randy dengan cara mengenang kehidupan mereka saat berpacaran cukup lama dan juga membangun rumah tangga. Saat itu, saat mengenang masa lalu, kembali Randy ingin melakukan, namun kembali Vina tak ingin. Saat itu Randy merasa rumah tangganya aneh padahal baru saja menikah. Dirinya juga bingung karena sang istri tak mau disentuh. Saat ingin disentuh harus ada uang dulu. Mulai memendam kekecewaan kepada sang istri hingga akhirnya mereka ribut. Setelah ribut mereka pun tidur. Saat tidur itulah Randy merasa kalau dirinya ingin meluapkan amarah. Randy yang saat itu membawa sajam dan juga membekap sang istri dengan bantal, tak menunggu waktu lama langsung menikamkan ke sang istri. Sang istri saat itu mencoba melawan namun karena kurang tenaga hingga akhirnya Randy yang memenangkan pertarungan ini. Sadar kalau sang istri sudah tidak ada, Randy pun akhirnya menutupinya dan keluar ke apotek memulai drama. Permasalahan akhirnya bisa ditemukan ini. Randy berakting seakan dirinya sedih kehilangan sang istri, namun ternyata dirinya lah pelakunya. Kepada pihak kepolisian saat diinterogasi, Randy pun mengaku semuanya spontan, tak ada yang direncanakan. Buntut dari permasalahan ini, Randy dinyatakan bersalah dan dihukum 15 tahun penjara.
Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajarannya. Ditunggu lagi bahasan kasus-kasus selanjutnya.